Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat kelas 8 MTs Asih Putra. Bertemu lagi dengan Pasam dan pembelajaran TIK. Ini adalah kali pertama video pembelajaran yang Pasam buat. Kita belajar tidak lagi di ruang kelas sebagaimana mestinya dikarenakan masih pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Rasanya sudah rindu sekali kita ingin bertemu di lingkungan MTs Asih Putra, melakukan kegiatan pembelajaran secara interaktif, aktif, dan menyenangkan. Walaupun demikian, diharapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, menyerap semua materi atau arahan-arahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Video pembelajaran ini merupakan salah satu upaya Pasam dalam memberikan materi online kepada kalian, selain menggunakan berbagai macam aplikasi yang telah kita lakukan seperti Google Classroom, Google Meet, Google Form, Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu aplikasi yang tergolong ke dalam software aplikasi pengolah kata atau istilahnya word processor. Masih ingatkah kalian apa itu word processor? Baiklah, sebelum masuk ke materi, Pasam ingin mengingatkan kembali tentang bab software yang menjelaskan tentang apa itu word processor. Software atau perangkat lunak dikategorikan ke dalam 4 bagian. 1. Sistem operasi. 2. Aplikasi. 3. Pemrograman. 4. Utility. Software aplikasi yaitu software siap pakai yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, terbagi atas 4 kelompok. 1. Word processor, yaitu software pengolah kata. Komputer dianggap sebagai mesin tik canggih, contohnya Microsoft Word. 2. Spreadsheet, yaitu software pengolah angka, di mana komputer dianggap sebagai lembar kerja elektronik yang dapat melakukan perhitungan, contohnya Microsoft Excel. 3. Database, yaitu pengolah data. Komputer digunakan untuk mengolah data dan memanipulasinya dalam bentuk file secara mudah, rapih, dan cepat, contohnya Microsoft Access. 4. Multimedia, yaitu software yang digunakan untuk mengolah media informasi berupa gambar, audio, ataupun video. Contoh softwarenya adalah video player, musik player, game, Blender, Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Oke, kita coba pelajari lebih lanjut contoh-contoh dari word processor. Yang pertama adalah Microsoft Word. Word processor yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum dan lebih familiar adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini merupakan aplikasi yang berbayar. Penggunanya harus mempunyai lisensi untuk memasukkan serial number ke dalam program Microsoft Word. Ada kalanya Microsoft Word yang kita install atau kita gunakan itu tidak bisa digunakan dikarenakan lisensinya habis. Biasanya ditunjukkan oleh status bar berwarna merah dan tulisan Product Activation Failed. Jika ini terjadi, maka harus memasukkan serial number atau lisensi. Word processor lainnya adalah WordPad. Tekan lambang Windows plus R untuk membuka kotak dialog run, lalu ketikkan WordPad. WordPad ini adalah aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows. Jadi, ketika laptop atau PC kita diinstal sistem operasi Windows, maka sudah otomatis terdapat aplikasi WordPad. Aplikasi WordPad ini tidak dibatasi oleh lisensi, jadi bisa dijadikan alternatif sebagai pengganti Microsoft Word. Aplikasi lainnya yang bawaan dari sistem operasi Windows adalah Notepad. Cara mencarinya adalah tekan lambang Windows plus
huruf R untuk membuka kotak dialog run. Notepad ini interface-nya lebih sederhana dibandingkan dengan Microsoft Word ataupun WordPress. Ada juga word processor lainnya yang sifatnya open source atau gratis, yaitu namanya OpenOffice. Fungsinya sama seperti halnya Microsoft Word, hanya saja OpenOffice ini tidak membutuhkan lisensi dalam penggunaannya. Itu beberapa contoh aplikasi dari word processor. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan praktek aplikasi Microsoft Word. Kita mulai praktek Microsoft Word, masuk ke Start, pilih program Microsoft Word. Setelah itu pilih New, lalu pilih Blank Document. Nah, ini adalah interface dari Microsoft Word. Yang paling atas, yang ada tulisan dokumen 1 strip Word, ini namanya title bar. Fungsinya untuk mencantumkan nama dari sebuah file atau sebuah dokumen. Sedangkan ini namanya Quick Access Toolbar. Digunakan sebagai menu alternatif yang sering digunakan. Defaultnya ini hanya ada 3, yaitu Save, Undo, dan Redo. Sedangkan ini baris yang berikutnya, baris ketiga, ada Home, Insert, Design. Ini dinamakan dengan menu bar. Berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai dengan kategorinya. Sedangkan ini dinamakan dengan Ribbon. Berisi icon-icon yang disajikan untuk mendukung proses pengolahan kata dan memudahkan pekerjaan. Lalu ini adalah ruler. Ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Digunakan untuk memudahkan kita dalam pengaturan halaman atau enggak penempatan sebuah teks atau sebuah tab. Lalu ini adalah scroll bar. Untuk menaikkan atau menurunkan halaman. Sedangkan ini adalah status bar. Fungsinya untuk menampilkan informasi dokumen yang sedang ditampilkan. Contoh berapa halaman dalam satu file ini atau berapa tag yang sudah terdapat di dalam dokumen ini bisa dilihat di status bar ini. Untuk menyimpan sebuah file bisa menggunakan menu file, lalu pilih Save, lalu pilih Browse, dan cari folder tempat di mana file tersebut akan diletakkan. Contoh misalnya di folder New Document. Dokumen 1 baru Save. Untuk membuka sebuah dokumen yang sudah ada, kita masuk ke menu File, pilih Open, Browse, lalu cari dokumen yang ingin atau yang akan dibuka. Contoh, file yang akan dibuka adalah Steganografi. Open. Oke, seperti ini. Coba perhatikan, pada artikel ini terdapat garis merah di setiap kata. Nah, ini adalah menu pengecekan grammar aktif. Kalau dirasa ini mengganggu, maka menu ini kita bisa nonaktifkan dengan cara masuk ke File, pilih Option, pilih Proofing, lalu uncheck list Mark Grammar dan Check Grammar, lalu pilih OK. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk membuat teks rata kiri, rata kanan, atau berada di tengah-tengah halaman. Caranya
dengan cara di blok, lalu pilih menu center untuk menempatkan teks di tengah, atau juga bisa menggunakan kombinasi Ctrl A. Untuk membuat teks rata kanan, di blok terlebih dahulu, lalu pilih menu Align Right atau Ctrl R. Nah, kalau ingin teksnya rata kiri dan kanan, kita bisa menggunakan menu Justify atau Ctrl J seperti ini. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita blok semuanya, kita kembalikan ke kiri dan kanan, rata kiri kanan. Berikutnya untuk membuat teks tebal atau huruf tebal, caranya dengan di blok, lalu klik menu bold, atau bisa juga menggunakan Ctrl B. Untuk membuat teks huruf miring, dengan cara di blok, lalu pilih italic atau Ctrl I. Untuk membuat garis bawah atau underline, dengan cara di blok, lalu pilih underline atau Ctrl U. Untuk mengganti huruf, caranya di blok, lalu masuk ke menu ini, lalu pilih hurufnya. Hurufnya dan besarnya. Bisa juga dengan menggunakan kombinasi Ctrl J untuk membuka kotak dialog font, lalu pilih hurufnya dan ukurannya atau size-nya seperti ini. Menu yang lainnya bisa dipelajari sendiri, seperti untuk mencoret garis tengah, subscript atau superscript, mengganti warna. Berikutnya, bagaimana cara merubah huruf kecil menjadi huruf besar, itu dengan menu change case, lalu pilih uppercase. Cara tercepat untuk merubah teks huruf kecil menjadi huruf besar bisa juga menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus Shift plus huruf A. Seperti ini. Berikutnya, untuk merubah spasi, tempatkan kursor pada paragraf yang ingin dirubah spasinya, lalu pilih ke menu paragraf, pilih spacing, pilih single, 1,5 line atau double, tergantung kebutuhan. Oke, kita coba ke double spasi, lalu oke. Nah, untuk merubah ke spasi double, kita bisa menggunakan kombinasi Ctrl 2 seperti ini. Untuk merubah ke spasi 1, kita bisa menggunakan kombinasi Ctrl 1. Dan untuk merubah ke spasi 1,5, kita bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus 5. Berikutnya, untuk memblok sebuah kata atau sebuah kalimat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bisa menggunakan keyboard ataupun menggunakan mouse. Menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan tombol F8. Untuk memblok satu kata, gunakan tombol F8 satu kali, seperti ini. Untuk memblok satu kalimat, gunakan F8 dua kali, seperti ini. Untuk memblok satu paragraf, gunakan F8 3 kali. Dan untuk memblok seluruh page, seluruh halaman,
gunakan F8 4 kali. Oke, jadi prosesnya berurutan. Satu kata, F8-nya 1 kali, satu kalimat, F8 2 kali, satu paragraf, tekan F8 3 kali, dan untuk memblok seluruh page, tekan F8 4 kali. Untuk menghilangkannya, tinggal ditekan kombinasi tombol Shift plus tombol F8. Seperti itu. Untuk memblok seluruh page, bisa juga menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus A. Seperti ini. Cara memblok menggunakan mouse, memblok satu kata dengan cara double klik. Seperti ini. Memblok satu paragraf menggunakan mouse dengan cara triple klik secara cepat. Oke. Memblok satu kalimat dengan cara tekan Ctrl plus klik mouse. Oke, bisa dipahami ya? Oke, itu adalah beberapa perintah dasar yang sering digunakan dalam Microsoft Word. Berikutnya ada satu tips. Ketika kita copy paste sebuah artikel dari internet, biasanya ketika dipindahkan ke Microsoft Word, itu ada tulisan berwarna biru yang artinya berisi link ke dokumen lain atau ke web yang lain. Nah, kita coba praktekkan ya. Kita buka internetnya. Ini kita copy sampai sini. Ctrl C. Kita kembali ke Microsoft Word, pilih New Document, pilih blank dokumen, paste di sini. Nah, ketika dipaste, itu dokumennya terdapat link atau berwarna biru. Nah, cara menghilangkannya, diblok terlebih dahulu semua dokumen yang barusan di copy, lalu gunakan kombinasi tombol Ctrl plus spacebar seperti ini, dan hasilnya link yang terdapat dalam dokumen hilang, begitupun dengan warnanya. Jadi tidak ketahuan ini copy paste dari internet, ya betul nggak? Oke, itu saja sementara. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, yang barusan Pasan sampaikan adalah dasar-dasar materi tentang Microsoft Word. Nah, lebih jauh lagi tentang Microsoft Word, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan materi yang Pasan sampaikan barusan kalian dapat mencernanya serta memahaminya, kemudian mempraktekannya. Oke, kita lanjutkan materi tentang Microsoft Word ini pada sesi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.